Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk Anda semuanya. Sebenarnya untuk mengatasi mah, GERD, luka lambung yang Anda rasakan, resepnya sangat sederhana. Hanya butuh dua hal saja yang harus Anda lakukan. Yang pertama, ya, yang selalu saya ulang dan ulangi karena jarang banget orang memperhatikan hal ini, yaitu mengetahui apa sebab utama sakit tersebut selalu kambuh. Ya, faktornya biasanya ada di 3P: pola makan, pola hidup, ataupun pola pikir. Nah, mana ini yang paling dominan? Mana yang sering membuat Anda merasa mahnya kambuh karena hal tersebut, ya? Contoh nih, misalkan Anda habis mengkonsumsi makanan gorengan lah yang nggak susah-susah amat gitu ya. Kemudian Anda merasa setengah jam kemudian atau 1 jam ulu hati Anda terasa nyeri. Artinya pola makan Anda atau pilihan makanan Anda itu yang jadi permasalahan sakit Anda, ya. Itu. Kemudian ada juga yang kemarin sempat konsultasi dengan saya langsung menyampaikan, "Mas, saya kan di kantor. Kemudian kalau kerjaan saya berat, banyak agendanya, itu biasanya saya pusing, Mas. Dan ketika saya pusing, ya apa karena pengolahan manajemen pikiran saya nggak bagus, selang 1 atau 2 jam kemudian pasti dada saya terasa sesek, Mas. Jadi GERD saya kayaknya kok kambuh ya, Mas." Nah, artinya dia merasa sudah mengetahui bahwa sebab utama sakitnya kambuh adalah karena pikiran dia yang berat, pikiran dia yang mungkin stres, tidak bisa mengelola pikirannya. Nah, hal itu yang harus ditemukan terlebih dahulu. Kita harus menetralkan hal itu dulu, atau ya menyelesaikan lah, ya, mengklirkan hal itu terlebih dahulu agar nanti Anda lebih mudah untuk memahami diri Anda sendiri. Kemudian ketika sudah tahu sebab utamanya, tidak diulangin lagi, ya, bisa dikontrol hingga akhirnya kita masuk ke tahap yang kedua. Apa itu? Yaitu tahap pengobatannya. Jadi ketika Anda sudah tahu sebab utamanya apa, barulah nanti masuk ke tahap pengobatannya, yaitu mengkonsumsi berbagai ramuan herbal, ya, yang mungkin Anda sudah bisa lihat di luaran sana sangat banyak banget pilihannya, atau terapi atau apapun itu, dengan konsisten, dengan fokus, ya. Selain itu, juga membiasakan diri dengan kebiasaan baru yang membantu Anda melakukan solusi tersebut dengan fokus, dengan konsisten. Kalau misalkan GERD nih, orang yang kena GERD ini sering saya sampaikan bahwa solusinya adalah paling mudah, yang paling sederhana yang bisa dilakukan itu sering berjemur di pagi hari, ya. Tapi permasalahannya, untuk berjemur di pagi hari banyak banget yang dalam tanda kutip agak beralasan gitu ya. "Mas, saya nggak punya waktu, saya bangunnya ya agak siang, Mas." "Kenapa kok bangunnya siang?" "Karena tidurnya agak malam, kerjaan banyak," dan berbagai macam lainnya. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah kebiasaan yang justru jadi benteng, jadi penghalang teman-teman untuk bisa segera sehat, ya. Misalkan juga, "Mas, saya tuh nggak punya waktu, saya sering berangkat ke kantor agak siang," gitu ya. Kemudian di jalan saya terburu-buru. Kalau udah terburu-buru seperti itu, nanti kondisi saya biasanya ya agak cemas, agak khawatir. Kemudian ada rasa sesak nih di dada, panas gitu ya. Nah, artinya kenapa kok Anda bisa terburu-buru setiap pagi, bahkan itu terus terus saja berulang dan berulang? Ya mungkin karena bangunnya belum pagi, bangunnya nggak pagi. Maka ketika di jalan Anda merasa terburu-buru, waktunya kok mepet, dan mempengaruhi pikiran Anda, mempengaruhi psikis Anda, sehingga mempengaruhi kesehatan dan mempengaruhi asam lambung Anda untuk naik, ya. Polanya seperti itu, teman-teman, ya. Kecemasan bagaimana bisa mempengaruhi asam lambung, Anda bisa lihat di video saya yang satunya terkait rute atau pola antara anxiety, GERD, mah, asam lambung, ya, seperti apa di video yang berikutnya. Nah, kalau seperti itu kan sebenarnya kebiasaan buruk yang justru malah menghalangi atau membentengi Anda untuk bisa segera sehat, untuk melakukan treatment atau terapi untuk bisa terbebas atau menyelesaikan masalah GERD yang Anda rasakan. Nah, apa kebiasaan buruk Anda yang menghalangi Anda? Anda sendiri yang tahu. Kemudian apa sebab utama yang membuat sakit Anda itu sering kambuh dan kambuh lagi? Anda juga yang mengetahuinya. Dan apa solusi yang selama ini menurut Anda itu bekerja dengan bagus? "Ah, aku kayaknya kalau minum madu A gitu ya, kok jadi bagus nih, jadi enak." Ya sudah, itu harus konsisten dilakukan terus, ya. Tapi permasalahannya itu nggak akan berlaku dengan maksimal kalau sebab utamanya nggak diselesaikan dulu, ya. Ya akan kambuh lagi sakitnya.
itu hanya bersifat sementara akhirnya solusi tersebut ya. Kemudian apakah Anda bisa konsisten juga melakukan hal tersebut, itu yang jadi pertanyaan besar. Karena banyak orang yang tidak sabaran, tidak tidak sabar ya, kurang pengennya instan gitu ya, pengennya 1 minggu 2 minggu udah kelihatan hasilnya. Tapi ternyata memang tidak sesederhana itu. Ketika Anda semakin berharap sesuatunya instan, itu sebenarnya ada konflik di pikiran Anda ya, konflik antara Anda pinginnya cepat tapi pengobatan itu berjalan tidak cepat gitu ya, ada prosesnya. Maka justru malah itu yang menjadi sumber baru penyebab sakit Anda selalu kambuh dan kambuh ya. Bagaimana Mas caranya untuk bisa mengetahui hal tersebut gitu ya? Silakan saja teman-teman follow fanpage dari SMID Solution.official, Instagram SMID Solution.official, maupun YouTube channel SMID Solution. Saya akan share banyak hal di situ. Dan untuk lebih powerful lagi, teman-teman bisa untuk mempraktekkan apa yang ada di buku saya ini ya, 5 langkah ampuh berdamai dengan asam lambung, MAH, GERD maupun anxiety, agar Anda bisa untuk menemukan sebab utama sakit Anda apa. Sudah clear gitu kan, kita tuntaskan. Kemudian Anda cukup mengubah kebiasaan yang selama ini menjadi kebiasaan buruk yang menjadi benteng atau penghalang Anda untuk menuju ke kesehatan yang Anda harapkan. Lalu fokus memilih salah satu solusi ya, atau resep sehat yang teman-teman bisa cek di sini juga di smidsolution.com resep smidsolution.com/resep sehat ya, bisa cek di situ. Itu silakan lakukan dengan rutin dan konsisten ya. Kalau clear penyebab utamanya, maka sebenarnya tidak terlalu lama teman-teman, 7-14 hari Anda pasti akan merasakan progresnya dengan sangat besar sekali. Asalkan satu ya, bener-bener mau praktek. Kalau nggak mau praktek, pengennya instan kayak disulap gitu ya, atau kayak bim salabim ting gitu ya, kayak kita minta bantuan Om Jin gitu, maka aduh ya jangan berharap untuk sehat lah ya. Karena Anda dulu sakit pun ya, mohon maaf nih, Anda dulu sakit pun itu kan proses ya. Makan apa, makan A, B, C, D yang penyebab asam lambung itu kan butuh waktu yang sangat lama banget. Begitu juga dengan kesehatan Anda ini ya, butuh waktu juga, butuh proses juga. Sabar. Kalau sabar mau ikuti prosesnya pasti akan ada hasilnya ya. Oke, itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Jika memang merasa mendapat manfaat dari video ini, silahkan di like, di share ke teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa untuk subscribe juga channel SMID Solution dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tips bagaimana mengatasi asam lambung, MAH, GERD, anxiety dari saya dan juga tim dari SMID Solution. Sekian, salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.